Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat dan rahmat buat seluruh umat manusia, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam membaca Al-Quran ada rangkaian kata iqra, qara'a, yaqra'u yang bermakna bacaan. Namun menariknya, bentukan kalimat tersebut yang sedianya menjadi al-qira'ah justru mendapat imbuhan nun di belakangnya menjadi Al-Quran. Kalau al-qira'ah yang berarti bacaan atau buku, justru ketika mendapat imbuhan nun Al-Quran, maknanya menjadi bacaan yang berkualitas, buku yang berkualitas. Di mana letak berkualitasnya? Kita tahu Al-Quran diturunkan di malam-malam indah. Di malam nuzulul Quran, hanya satu malam dalam hitungan 365 hari. Diturunkan oleh malaikat yang terpilih dari sekian jutaan malaikat. Hanya satu malaikat, yaitu malaikat Jibril, Ruhul Qudus. Dari 124.000 nabi, lalu menjadi 313 rasul, menjadi 25 nabi yang terpilih yang ada di dalam Al-Quran, lalu menjadi nabi pilihan kembali yang terkenal dengan ulul azmi, 5 nabi, Muhammad, Isa, Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim dan Nuh. Dari 5 ulul azmi itu hanya satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang sebetulnya berkualitas karena terpilih dari waktu yang berkualitas, dari utusan yang berkualitas, dan dari malaikat yang berkualitas. Di sisi lain, kita tahu bahwa membaca Al-Quran dengan sebutan tilawah, talayatslu, yang bukan hanya maknanya membaca tapi pantulan. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran sebetulnya berbagai macam dimensi pantulan yang kita dapatkan. Pantulan indahnya suara ketika kita membaca Al-Quran. Di situ ada nada-nada indah, ada huruf-huruf yang tepat pada saat kita mempelajari secara tahsin. Bagaimana sifatul hurufnya, makhrajul hurufnya, lalu kita baca dengan begitu pas, menimbulkan suara yang begitu ritmik. Apalagi ditambah dengan nagam, sika, bayati, hijaz, nahawan, karkur, dan lain-lain, maka ada timbul kenikmatan pantulan yang bukan hanya bicara rasa, tapi juga bicara sudah audio, sudah bicara pendengaran, dan bicara ke hati. Di sisi lain kita bisa mengeksplor bahwa pantulan dari segi saintis, contoh kita bisa mendapatkan di surat An-Nisa ayat 56 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Betapa siksaan bagi orang yang kufur terhadap Allah, maka kulitnya terbakar, hangus, lalu dikembalikan utuh, dibakar kembali. Menurut penelitian para dokter, justru itu tingkat kesakitan yang paling tinggi ketika terbakarnya kulit, sekitar 20%. Maka setiap saraf yang berada di bawah permukaan kulit menimbulkan perasaan yang sangat. Ini bukankah dalam bentuk pantulan kecerdasan buat kita? Bagaimana kita harus mengeksplor Al-Quran, bagaimana kita bisa memantulkan Al-Quran, bukan hanya rasa, tapi juga akal dan pikiran, sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita kembalikan kecintaan kita terhadap Al-Quran untuk bisa mengapresiasi lebih jauh, lebih dalam
Sehingga kata Rasulullah, Al-Quran dia akan menjadi penyelamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia menjadi penyelamat bagi kita yang mencintai Al-Quran, yang membaca, yang menyebarkan dakwah, yang memberikan fasilitas lewat sosmed, bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Sekali lagi kita persembahkan sisa hidup kita yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang terbaik sebelum ajal menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi